Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap umat muslim tentu saja mengharapkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang dan cinta yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Allah memiliki sifat al-hub yang artinya cinta. Namun sifat Allah ini berbeda dengan sifat cinta yang dimiliki oleh makhluk. Sifat cinta Allah ini menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Sifat cinta ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Berikut ini di antara tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Yang pertama, akan diterima penduduk bumi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut diterima di muka bumi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, selalu dekat dengannya, dimudahkan melakukan ketaatan dan kebaikan, serta dijauhkan dari perbuatan buruk dan dosa. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman agama, sehingga orang tersebut akan mudah mengamalkan kebaikan dan berusaha menjauhi perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Akan tetapi Allah tidak memberikan pemahaman Islam kecuali kepada orang yang dicintai saja. Maka siapapun yang diberikan pemahaman seputar agama Islam,
berarti dia adalah hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dengan pemahaman agama tersebut, Allah akan menggerakkan lisannya untuk berzikir kepadanya. Allah juga akan menuntun anggota badannya untuk berbuat taat dan menjauhi maksiat. Allah akan membangunkan dari setiap kelalaian. Hamba tersebut akan selalu terhubung dengannya, maka ridho Allah akan menjadi satu-satunya motivasi dalam seluruh kehidupan dia. Yang ketiga, mendapat pertolongan Allah. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menolongnya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Allah akan selalu mengabulkan doa hamba tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah berfirman, siapapun yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan terus mendekatiku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah pendengar yang ia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangan yang digunakan untuk berbuat. Aku juga adalah kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku penuhi. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mendapatkan berbagai cobaan yang akan menghapus dosanya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan cobaan kepada dia, supaya cobaan tersebut dapat mensucikan dari dosa yang telah dia lakukan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepada hamba tersebut. Ketika hamba itu ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Namun jika hamba tersebut marah, maka Allah juga akan marah kepadanya. Sahih Al-Jami. Yang kelima, akan diwafatkan dalam keadaan baik. Allah akan membukakan pintu amal saleh pada hamba yang dia cintai sebelum hamba itu meninggal, sehingga hamba tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut beramal saleh sebelum dia meninggal. Lalu ada sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Nabi? Nabi bersabda, Allah berikan petunjuk kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal, kemudian Allah memberikan pahala penuh kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam Majmu' Al-Jawid. Semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.